Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai hukum Islam dan juga perbedaan mazhab. Sebelum itu, saya Saveria sebagai moderator pada hari ini. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada pemateri yang bertugas. Silahkan. Saya Raisya Arifin akan menyampaikan tentang pengertian hukum Islam. Jadi hukum Islam itu sering diidentikan dengan syariat dan juga fikih. Nah, syariat itu adalah ketentuan Allah dalam Al-Quran dan hadis yang bersifat absolut, tetap, dan juga universal. Sedangkan fikih itu adalah hasil pemahaman dan ijtihad ulama terhadap syariat yang bersifat relatif dan bisa berkembang. Nah, fikih itu bisa berbeda-beda sesuai dengan mazhab dan perkembangan zaman, tetapi tetap berlandaskan pada syariat. Perbedaannya, syariat itu adalah sumber utama dan prinsip dasar, sedangkan fikih itu adalah penjabaran teknis dalam praktik kehidupan. Selanjutnya yaitu prinsip landasan hukum Islam. Yang pertama yaitu prinsip persamaan. Berlaku sama bagi semua orang, tidak ada hak istimewa di hadapan hukum, menjunjung keadilan tanpa membedakan status sosial. Jadi, hukum Islam itu berlaku untuk semua tanpa membedakan jabatan, kekayaan, maupun kedudukan. Semuanya itu setara di hadapan hukum. Lalu prinsip yang kedua yaitu kemaslahatan, yang bertujuan mendatangkan manfaat, mencegah kerusakan, dan berdasar alasan hukum dan juga ilmiah. Jadi hukum Islam ini itu memiliki tujuan membawa manfaat dan mencegah kerusakan. Misalnya itu larangan minuman keras, yang tujuannya menjaga akhlak, kesehatan, dan juga ketertiban sosial. Yang ketiga yaitu keadilan, yang mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, mengurangi kesenjangan. Contohnya itu zakat dan sedekah. Jadi menunjukkan bahwa Islam itu bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dan juga ekonomi. Contohnya zakat tadi yang membantu fakir miskin agar tidak terjadi kesenjangan. Lalu yang keempat tidak memberatkan. Sesuai kemampuan manusia, ada konsep rukhsah dan fleksibel sesuai kondisi. Jadi Allah itu tidak membebani seseorang di luar dari kemampuannya. Karena itu ada keringanan atau rukhsah seperti menjamak dan mengqashar sholat ketika berpergian. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Setiap perbuatan itu memiliki konsekuensi, konsep wajib dan haram, pahala dan dosa sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi, setiap tindakan manusia itu memiliki konsekuensi, baik pahala maupun dosa. Ini tuh yang membentuk kesadaran moral dalam kehidupan. Jadi hukum Islam itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan sosial. Yang tujuan akhirnya itu menciptakan masyarakat yang adil, seimbang, dan membawa kemaslahatan bagi semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Fadilah Krisya Rahmawati akan menjelaskan mengenai hierarki sumber hukum dalam Islam yang telah tergambarkan pada pembicaraan antara Mu'adz bin Jabal dengan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bahari bahwa dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW ketika akan mengirimkan ke taman bertanya, "Wahai Mu'adz, bagaimana caranya engkau memutuskan perkara yang dibawa orang kepadaku?" Lalu Mu'adz menjawab bahwa saya akan putuskan menurut yang tersebut dalam kitabullah. Lalu Nabi Allah SAW bertanya lagi, "Kalau engkau tak menemukan hal itu di kitabullah?" Mu'adz menjawab bahwa saya akan putuskan menurut sunnah Rasulullah. Lalu Nabi Allah SAW bertanya lagi, "Kalau hal itu tidak ditemukan juga dalam sunnah Rasulullah?" Lalu Mu'adz menjawab, "Saya akan beritijat tanpa ragu sedikit pun." Mendengar jawaban itu, Nabiullah SAW meletakkan kedua tangannya kepada Mu'adz dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik urusan Rasulullah sehingga menyenangkan hati Rasulnya." Next. Lalu menurut dari sumber Islam, di mana sesuai dengan petunjuk Rasulullah melalui Mu'adz bin Jabal, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bahari bahwa yang pertama adalah Al-Quran mengenai sumber pokok hukum Islam, di mana Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah-nya melalui Muhammad bin Abdullah dalam bahasa Arab dan mutafakir yang artinya adalah proses penyampaian Al-Quran kepada kita tidak mengalami
keterputusan generasi. Lalu yang kedua adalah hadis, mengenai sumber hadis Islam. Yang kedua, bagaimana segala sesuatu sumber datang dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Lalu yang ketiga ada itijad, yaitu sumber kelengkapan dalam hukum Islam, di mana itijad ini hanya dipergunakan dalam sesuatu hal di mana ada beban, berat, dan kesulitan-kesulitannya. Lalu mengenai yang next, yaitu syarat, ada menurut dari Imam Al-Syauqi, di mana dalam 1992, yaitu pada halaman 297 sampai 302, menandakan bahwa seseorang yang hendak beritijad terdapat beberapa persyaratan, yaitu dia mampu mengalami dengan baik Al-Quran dan juga hadis, menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh ijma atau kesepakatan para sahabat Nabi, lalu menguasai bahasa Arab secara komprehensif, lalu menguasai ilmu ishul al-fiqih, lalu yang terakhir adalah memiliki pengetahuan di bidang nasik manusuk, yaitu mengenai konsep pembatalan hukum baik yang bersangkutan mengenai ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi. Nah, dalam konteks modern saat ini, menurut penulis perlu ditambahkan persyaratan baru, yakni mampu memahami secara utuh permasalahan yang akan dikaji dari beragam sudut pandang, dengan mencari informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya atau melibatkan pihak lain yang berkompeten. Oke, next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Divya Falsafita Nugrawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam pendekatan hukum Islam dan implikasinya. Untuk pada bagian ini memiliki tujuan, yaitu agar dapat menemukan pemahaman yang paling dekat dengan makna sebenarnya yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Setidaknya tuh ada 3 ragam pemahaman yang perlu diketahui. Yang pertama itu ada tekstualitas atau transkriptualitas, di mana yaitu memahami teks-teks Al-Quran dan hadis secara tersurat apa adanya, kemudian menjadikan hasil penafsiran sebagai hasil penafsiran para ulama generasi awal atau fikih klasik menjadi rujukan ideal untuk dilaksanakannya pada zaman sekarang ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu rasionalitas, yaitu mencoba memahami teks-teks Al-Quran dan hadis secara tersurat atau makna di balik teks. Orang-orang yang menganut tipe ini memberikan porsi rasio atau nalar yang sangat besar dalam memahami Al-Quran. Kelompok ini juga berkeyakinan bahwa melalui akal semua teks dapat difahami dengan benar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kontekstual. Penganut ragam ini berusaha mengenali substansi teks Al-Quran dan hadis, kemudian mengkontekskannya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Dengan cara ini, pesan leluhur dapat dalam suatu teks tidak hilang begitu saja, namun formulasinya, penerapan dalam kehidupan disesuaikan dengan perkembangan sosio-kemasyarakatannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Melanjutkan mengenai mazhab, sebelumnya perkenalkan, nama saya Safilia. Mazhab dalam Islam merupakan metode atau cara para ulama dalam memahami dan menetapkan hukum syariat dari Al-Quran dan juga hadis. Perbedaan mazhab ini muncul secara alami karena perbedaan kemampuan intelektual, metode berpikir, pemahaman bahasa, serta cara menafsirkan teks atau nas. Penyebab perbedaan mazhab itu ada 4. Yang pertama, perbedaan kemampuan intelektual manusia dalam memahami dalil. Kemudian, perbedaan memahami terhadap teks Al-Quran dan hadis, baik dari sisi bahasa, konteks, maupun susunan kalimat. Selanjutnya, perbedaan metode ijtihad dalam digunakan para ulama. Perbedaan kondisi sosial dan juga zaman saat hukum itu dirumuskan. Next.
Tingkatan kemampuan umat dalam memahami hukum itu juga ada tingkatannya, terbagi menjadi 3, yaitu awam, santri atau penuntut ilmu, dan juga mujtahid. Awam itu mengikuti pendapat ulama atau taklid. Lalu santri atau penuntut ilmu itu memahami dalil secara terbatas. Yang terakhir, mujtahid itu mampu mengenali hukum langsung dari Al-Quran dan juga hadis. Karena perbedaan tingkatan kemampuan ini, tidak semua umat Islam itu bisa langsung menetapkan hukumnya sendiri. Next. Nah, cara untuk menyikapi perbedaan mazhab itu yang pertama kita bisa bersikap profesional dalam iman, amal, dan juga akhlak. Lalu memprioritaskan masalah besar umat daripada memperbesar perbedaan kecil atau khalifayah. Terus memahami iktikaf sebagai rahmat dan sesuatu yang wajar, meladeni sikap utama ulama salaf dan tawadu dan juga toleransi, mengikuti pendapat ulama yang kredibel terutama bagi orang awam seperti kita, mengutamakan tasamuf atau toleransi dalam menyikapi perbedaan, menghindari sikap ekstrim atau gulf dan juga fanatisme, lalu menjaga ukhuwah Islam meskipun perbedaan pandangan, dan yang terakhir tidak merendahkan atau tidak memaksakan mazhab kepada orang lain. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Naila Ramadhani. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan hukum Islam dan kearifan lokal. Islam datang bukan untuk menghapus seluruh budaya yang sudah ada, tetapi untuk menyempurnakan akhlak mulia. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab sudah memiliki adat istiadat yang biasanya disebut urf. Karena itu, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yu'iltu liutamima makarimal ahlaki. Yang artinya, sesungguhnya aku diutus Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Selanjutnya, ajaran Islam dan budaya masyarakat Arab saling berpadu sehingga terkadang orang sulit membedakan antara nilai Islam dengan simbol budaya Arab. Rasulullah SAW memahami kondisi sosial masyarakat dan tidak langsung menghapus semua tradisi yang ada. Tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetap diperbolehkan, seperti penyambutan Nabi di Madinah dengan nyanyian dan rebana. Selanjutnya, di Indonesia penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan budaya lokal, seperti yang dilakukan oleh Wali Songo. Mereka menggunakan pendekatan budaya agar Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari perpaduan Islam dengan seni, tradisi, dan arsitektur lokal. Prinsip yang selalu dipegang oleh Wali Songo dan penyebar agama Islam lainnya bahwa agama Islam tidak anti terhadap budaya lokal, atau apabila tidak bertentangan dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW memberikan arahan, Bismillahirrahmanirrahim, Man sana sunnatan hasanah, kana lahu ajruha wa mithlu ajri man amila biha min ghairi an yuntaqasa min ujurihim syai'u. Yang artinya, barang siapa yang menjalankan kebiasaan baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkan sesudahnya, serta tidak akan berkurang sedikitpun pahala tersebut darinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah ibnu Mas'ud disebutkan, apa yang dipandang baik oleh umat Islam maka di sisi Allah pun baik. Hadis yang telah disampaikan Rasulullah SAW sebelumnya menjadi bahan pertimbangan para ulama terhadap budaya dan tradisi masyarakat dalam menetapkan hukum Islam. Imam Malik menggunakan tradisi masyarakat Madinah sebagai dasar hukum. Contohnya itu pelaksanaan sholat tarawih. Sedangkan Imam Syafi'i menyesuaikan pendapatnya sesuai dengan kondisi masyarakat yang berbeda. Hal ini dilihat dari dua kelompok pendapat yang pernah dirumuskannya, yaitu ada Haul Jadid atau pendapat baru, yaitu pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak, dan yang kedua ada Haul Hadim atau pendapat lama, yaitu pendapat Imam Syafi'i setelah berpindah ke Mesir. Next. Pemahaman Islam tidak dapat dipisah dari kondisi sosial dan budaya masyarakat. Islam tidak hanya terkait dengan budaya Arab,
tetapi dapat diterapkan di berbagai tempat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bersifat universal dan dapat menyesuaikan dengan berbagai budaya. Contoh kearifan lokal dalam Islam di Indonesia yang pertama itu ada tradisi tahlilan, perbedaan posisi tangan saat sholat, maulid Nabi, dan juga tradisi menggunakan rebana atau sholawat. Semua ini menunjukkan Islam bersifat fleksibel, akomodatif, serta selaras dengan budaya lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Akomodasi hukum Islam dalam undang-undang negara. Perjalanan hukum Islam menjadi bagian dari hukum positif Indonesia. Tentunya sangat berhubungan dengan keberadaan hukum Islam sebagai customary law atau hukum kebiasaan yang dijalankan umat Islam selama berabad-abad sebelumnya. Hukum Islam ini telah diterapkan oleh kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada masa penjajahan pun, hukum Islam masih dapat dijumpai meskipun semakin dibatasi hanya pada persoalan keluarga. Pada tahun 1974, lahirlah Undang-Undang Perkawinan yang membawa semangat baru bagi umat Islam untuk memperjuangkan undang-undang yang lainnya. Next. Nah, berikut ini tuh ada 10 undang-undang dan PP sebagai hasil perjuangan umat Islam. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10 menjelaskan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan yang sama dengan pengadilan negeri sebagai judicial power atau kekuasaan kehakiman. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang keempat ada Impres Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan KHI atau kompilasi hukum Islam yang berisi tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu tentang perbankan syariah. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang ibadah haji. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan pendidikan keagamaan. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya mengenai materi yang disampaikan oleh kelompok 4 hari ini. Apabila ada salah kata, ucapan, atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.